Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam telah datang, dan bersama gelapnya, cerita-cerita yang tak berani diceritakan di siang hari mulai muncul. Selamat datang di Radio Malam, sebuah frekuensi tak terlihat yang menembus batas dunia. Dengarkan, karena di sini, setiap kisah adalah nyata, setiap suara adalah pertanda, dan setiap malam adalah panggilan dari yang tak kasat mata. Pekalongan siang itu diguyur hujan rintik-rintik. Udara lembab menyelimuti gang sempit tempat toko plastik Makmur Jaya milik Pak Makrom berdiri. Di antara deretan toko kelontong dan warung sembako, hanya toko itulah yang tampak berbeda bangunannya. Lebih tua, cat dindingnya sudah mengelupas, namun anehnya selalu ramai dikunjungi pembeli. Rak-rak plastik di dalamnya berjajar rapi, dari kantong kresek kecil hingga plastik tebal pembungkus barang besar. Wajah Pak Makrom yang sudah dipenuhi keriput itu hampir selalu tampak tersenyum. Namun, ada sesuatu di balik senyum itu yang tak bisa dijelaskan. Entah kenapa setiap orang yang menatap matanya akan merasa merinding. Dulu, toko itu hampir tutup. Sekitar 3 tahun lalu, Makrom dan istrinya Bu Asih hampir putus asa. Toko mereka sepi, kalah saing dengan supermarket modern yang menjual plastik lebih murah. Pernah mereka hanya menjual 2 kantong plastik dalam sehari. Uang tak cukup untuk bayar listrik. Bahkan Bu Asih sempat bekerja sebagai buruh cuci demi bertahan hidup. Mereka tidak punya anak laki-laki, hanya seorang anak perempuan bernama Sari, yang saat itu baru masuk SMA. Namun, semuanya berubah dalam satu malam. Waktu itu malam Jumat Kliwon. Makrom yang biasanya hanya diam di rumah, tiba-tiba pergi tanpa pamit. Ia membawa senter kecil dan tas hitam, lalu hilang begitu saja di malam yang gelap. Bu Asih mengira suaminya mencari pinjaman uang dari temannya di desa sebelah. Tapi pagi harinya, Makrom pulang dengan wajah pucat dan mata merah sembab. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya diam, lalu mengunci diri di gudang belakang. Seminggu kemudian, entah dari mana datangnya, toko plastik itu mulai ramai. Seorang pedagang gorengan yang dulu tak pernah ke sana, tiba-tiba membeli 2 karung plastik besar. Lalu menyusul penjual ikan, tukang nasi bungkus, bahkan pengusaha catering dari daerah lain datang mencari plastik di toko itu. Bu Asih semula bahagia, rezeki mengalir, utang bisa dilunasi, dapur kembali mengepul. Tapi ada sesuatu yang janggal. Kadang-kadang Bu Asih mencium bau anyir di gudang belakang, seperti bau amis darah yang bercampur dengan plastik terbakar. Ia pikir mungkin itu hanya perasaannya saja. Namun, malam-malam berikutnya, Makrom semakin sering pergi. Selalu malam Jumat. Ia tidak pernah mengajak siapapun. Bahkan jika ditanya, ia hanya tersenyum kecil tanpa jawaban. Matanya tampak kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Tubuhnya pun mulai berubah. Wajahnya yang dulu keriput, tiba-tiba tampak lebih segar. Giginya yang ompong sebagian kini tumbuh kembali. Rambutnya, yang dulu putih seluruhnya, mulai menghitam di beberapa bagian. Tapi yang paling aneh, tangannya kini dingin seperti es sari. Anak mereka mulai merasakan perubahan itu juga. Ayah Siring mendengar suara langkah kaki dari atap rumah. Kadang terdengar bisikan lirih dari dalam kamar mandi, padahal tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, Sari mengaku melihat ayahnya bicara sendiri di dapur. Tapi suara ayahnya berubah menjadi serak dan panjang, seperti suara makhluk lain. Ketika ditanya, Makrom hanya berkata, "Ayah sedang doa malam." Bu Asih semakin tak tenang. Ia memutuskan mengintip suaminya saat pergi malam Jumat. Ia mengikuti dari kejauhan, memakai payung dan sandal butut, menyusuri jalanan sepi yang menuju arah kaki Gunung Kendali Sodo. Ia melihat Makrom berhenti di sebuah pohon besar di tengah ladang kosong. Di bawah pohon itu, sudah menunggu sosok tinggi besar berjubah hitam. Tak bisa dilihat jelas wajahnya, hanya cahaya kemerahan dari matanya. Bu Asih ingin lari tapi tubuhnya seperti terpaku. Dari kejauhan ia melihat Makrom mengeluarkan bungkusan dari tas, sesuatu yang kecil, terbungkus kain putih, lalu diberikan kepada makhluk itu. Malam itu, Bu Asih jatuh sakit, demam tinggi, menggigil, dan tubuhnya penuh ruam merah. Ia tak berkata apa-apa pada Makrom, tapi dalam hatinya ia tahu, suaminya telah membuat perjanjian, sebuah pesugihan. Hari-hari selanjutnya, toko plastik itu makin makmur. Omsetnya luar biasa. Bahkan Makrom bisa membeli mobil bekas dan memperluas gudang. Ia juga mempekerjakan 2 orang karyawan. Orang-orang di sekitar mulai iri, tapi juga takut. Beberapa warga yang pernah berbisnis serupa mulai bangkrut. Salah satunya Pak Joyo, pemilik toko plastik Sumber Rejeki, ditemukan tewas gantung diri. Keluarganya bilang, malam sebelum bunuh diri. Pak Joyo ketakutan melihat sosok besar dengan kepala plastik menatap dari jendela.
Sari semakin sering kesurupan. Dalam kondisi tak sadar, ia menggumam, "Aku dijadikan tumbal. Aku bukan anakmu. Aku milik mereka sekarang." Bu Asih menangis melihat anaknya begitu, tapi Makrom hanya menatap dengan datar, seolah sudah tahu sejak awal semua ini akan terjadi. Ia tak menangis. Tak ada rasa bersalah di matanya. Sampai pada suatu malam Sari menghilang. Semua panik, Bu Asih histeris. Polisi datang. Warga mencari, tapi tak ada jejak. Yang tersisa hanyalah gulungan plastik hitam besar di gudang belakang, meneteskan cairan lengket merah seperti darah. Di dalamnya ada pita rambut yang biasa dipakai Sari. 3 hari kemudian, Bu Asih ditemukan pingsan di depan kuburan tua. Ia bicara sendiri, terus-menerus menyebut nama Sari sambil memeluk plastik kosong. Setelah itu, ia tak pernah bicara lagi. Matanya kosong. Ia hanya duduk di kursi depan toko, tertawa sendiri sambil menyanyikan lagu anak-anak. Pak Makrom, Ayat, berdiri di balik etalase toko, melayani pembeli seperti biasa. Senyumnya tetap ada, tapi kini tubuhnya tampak lebih tua, seperti menyerap seluruh penderitaan di sekitarnya. Ia tahu pesugihan ini tidak bisa dihentikan. Ia telah menyerahkan semuanya. Keluarga, cinta, bahkan jiwanya sendiri di sidit toko, tergantung kantong plastik besar yang tidak dijual. Plastik itu tidak berlabel, tidak ada merek, tapi jika diperhatikan dengan seksama, seperti ada bayangan wajah perempuan di dalamnya tersenyum, lalu menangis. Dan pada malam Jumat, kadang terdengar suara lirih dari balik plastik itu. "Ayah, kenapa?" Toko plastik Makmur Jaya tampak tenang di pagi hari, seperti tidak ada apa-apa yang berubah. Tapi warga sekitar tahu, sejak hilangnya Sari, tempat itu menyimpan aura kelam yang sulit dijelaskan. Meski ramai pembeli, tak satu pun dari mereka berani menatap langsung ke mata Pak Makrom. Tatapan pria tua itu seperti menyimpan kegelapan yang menekan dada siapapun yang melihatnya. Seolah-olah ia bisa melihat jauh ke dalam pikiran orang lain, menggali rahasia tergelap mereka. Bu Asih tak pernah lagi terlihat masuk ke dalam toko. Ia hanya duduk di kursi kayu reot di teras rumah. Rambutnya yang dulu disanggul kini kusut dan menjenak. Matanya memandangi langit kosong. Mulutnya sesekali bergumam, seperti berbicara dengan Sari. Ada kalanya ia tertawa, kadang menangis tanpa suara. Ia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu ibu yang hangat dan penyabar, kini berubah menjadi cangkang kosong yang disisakan oleh kutukan pesugihan. Makrom tetap menjalankan tokonya seperti biasa. Namun, malam hari adalah waktu yang paling ia tunggu. Setiap malam Jumat, saat suara jangkrik bersehet sahutan dan angin dari arah gunung berhembus dingin, ia akan keluar rumah dengan membawa satu kantong plastik hitam berukuran besar lalu berjalan sendirian menyusuri kebun di belakang desa. Tak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Beberapa warga pernah mengintip, tapi selalu berakhir ketakutan. Ada yang tiba-tiba buta sesaat, ada yang kesurupan, bahkan ada pula yang mendadak sakit keras setelah menguntit Pak Makrom. Yang pasti, setiap kali ia pulang dari perjalanannya itu, plastik-plastik di toko menjadi lebih kuat, lebih lentur, dan tak mudah robek. Bahkan beberapa pembeli mengatakan, plastik Makmur Jaya bisa digunakan ulang sampai 5 kali tanpa rusak. Bisnisnya terus meroket, dan saingan-saingannya semakin jatuh satu persatu. Salah satu saingan terakhir yang masih bertahan adalah Pak Kasmu, pemilik toko plastik subur lancar yang terletak tak jauh dari pasar. Pak Kasmu dikenal jujur, dermawan, dan disukai warga. Ia tidak takut bersaing dengan Makrom, bahkan sempat menyindir secara terbuka bahwa keberhasilan Makrom mungkin bukan karena kerja keras, melainkan karena jalan singkat yang menyesatkan. Ucapan itu terdengar oleh seseorang yang tidak seharusnya mendengar. 3 hari setelah itu, anak bungsu Pak Kasmu, Bayu, yang baru berusia 7 tahun, hilang sepulang sekolah. Sepedanya ditemukan di tepi sawah, namun tak ada jejak anak kecil itu. Warga geger. Pencarian besar-besaran dilakukan. Pak Kasmu yang tadinya tenang berubah jadi pria putus asa, berteriak-teriak mencari anaknya di tengah malam. Malam itu, hujan turun deras. Kilat menambar-niambar langit Pekalongan. Di rumahnya yang remang, Makrom duduk bersila di ruang tengah, membakar kemenyan, dan membaca mantra dengan suara rendah. Di hadapannya terbentang kain putih dengan simbol-simbol aneh yang digambar menggunakan darah ayam. Bau amis memenuhi seluruh ruangan. Dan di pojok gelap, tampak sosok tinggi besar berjubah hitam berdiri diam, tanpa wajah. Matanya merah menyala, dan ia menatap lurus ke arah Makrom. Makhluk itu mengangguk perlahan, seolah memberi restu. Makrom tersenyum. Tangannya kemudian mengambil satu plastik besar berwarna hitam legam, dan perlahan membuka gulungannya. Di dalam terdengar isakan lirih, sangat lemah,
Suara anak kecil, tangisan tertahan, tapi Makrom tak goyah. Ia menutup plastik itu kembali, mengikat ujungnya, lalu membawanya keluar rumah menuju gudang belakang. Saat ia meletakkannya di pojok gelap gudang, suara tangisan itu menghilang. Keesokan harinya, mayat Bayu ditemukan di sungai kecil dekat desa. Tubuhnya terbungkus rapi oleh plastik hitam, persis seperti plastik dari toko Makrom. Anehnya, tak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Hanya wajahnya yang membiru dan matanya terbuka lebar, menatap langit seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Polisi datang, menyelidiki, tapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak pelaku, tidak ada bukti kuat. Mereka menganggap Bayu tercebur ke sungai dan hanyut. Meski warga tahu air di sungai itu hanya semata kaki, Pak Kasmu tak bisa menerima kenyataan. Ia mendatangi rumah Makrom malam-malam sambil membawa parang. Ia berteriak-teriak, menuduh Makrom sebagai penyebab kematian anaknya. Tapi tak ada yang berani keluar membantu. Bahkan para tetangga hanya mengintip dari balik jendela. Beberapa mengaku melihat bayangan besar menghalangi pintu rumah Makrom malam itu. Sosok hitam setinggi 2 meter, seperti manusia tapi berkepala aneh, berdiri di ambang pintu sambil menatap Pak Kasmu. Pak Kasmu akhirnya pulang dengan tubuh gemetar. Paginya, ia ditemukan pingsan di halaman rumahnya. Kata orang, ia kerasukan. Tubuhnya dingin seperti es, dan dari mulutnya keluar suara berat yang berkata, "Kau menentang perjanjian kami. Kau sudah jadi bagian dari tumbal." Toko plastik subur lancar tutup seminggu kemudian. Pak Kasmu dan keluarganya pindah keluar kota tanpa pamit. Rumahnya dibiarkan kosong dan lama-lama menjadi angker. Anak-anak yang bermain di dekat situ mengaku melihat bocah kecil duduk di teras, menangis sambil memegang plastik hitam. Sementara itu, toko Makmur Jaya semakin berjaya. Ia membuka cabang kecil di pasar utama Pekalongan. Bahkan, beberapa distributor dari Semarang mulai melirik produk plastiknya. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik kejayaan itu, Makrom mulai kehilangan satu persatu yang ia cintai. Bu Asis semakin parah kondisinya. Ia sering memukul-mukul kepala sendiri, menyebut nama Sari, lalu tertawa panjang. Dan Makrom, meski terlihat tenang, matanya mulai memperlihatkan kelelahan. Ia sering berbicara sendiri di malam hari, duduk di depan plastik-plastik besar sambil menggoyangkan tubuhnya perlahan. Pernah suatu malam, karyawan barunya, Tony, memutuskan masuk lebih awal untuk bersih-bersih. Ia membuka pintu gudang tanpa izin. Di dalamnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Plastik-plastik besar tergantung di langit-langit seperti kepompong. Dan dari dalamnya tampak samar-samar bentuk tubuh manusia. Beberapa menggeliat. Pelan, Tony lari terbirit-birit dan tidak pernah kembali lagi. Ia hanya berkata pada warga, "Itu bukan toko, itu kuburan." Tapi warga tetap datang. Toko tetap ramai. Karena meskipun kengerian tercium dari setiap sudut bangunan itu, harga plastik di sana tak tertandingi. Kualitasnya sempurna. Dan manusia, seperti biasa, rela menutup mata demi keuntungan sesaat. Pak Makrom duduk di balik etalase dengan wajah datar. Di depannya, pembeli silih berganti. Tapi dalam hati, ia tahu pesugihan ini belum selesai. Tumbal pertama hanya pembuka. Setiap bulan akan ada yang harus diserahkan. Karena dalam dunia pesugihan, tidak ada yang gratis. Dan malam Jumat, Barak sudah di ambang pintu. Minggu-minggu setelah kepergian Pak Kasmu, suasana di sekitar toko plastik Pak Makrom mulai berubah. Tidak secara mencolok, tapi cukup terasa bagi mereka yang peka. Udara di gang kecil itu lebih lembab dari biasanya, dan langit seakan lebih sering mendung. Meskipun ramalan cuaca menyebut hari cerah, hewan-hewan kecil seperti cicak dan tokek jarang terlihat di dinding rumah sekitar. Seolah menghindari sesuatu yang tak terlihat, di toko plastik Makmur Jaya sendiri, kegiatan tetap berjalan seperti biasa. Para pembeli tetap berdatangan, dari warga kecil hingga pedagang besar. Plastik-plastik yang dijual Pak Makrom tetap menjadi primadona. Namun, ada satu jenis plastik baru yang menjadi perbincangan banyak orang. Plastik hitam tebal, tidak berlabel, yang dijual terbatas oleh Pak Makrom dengan harga murah. AI menyubatnya plastik khusus industri. Tidak seperti plastik biasa yang mudah kusut atau robek. Plastik ini seolah memiliki kekuatan sendiri. Beberapa tukang bakso mengaku sulit memotongnya, bahkan dengan pisau tajam. Seorang pembeli, Bu Karsi, pernah mencoba membakarnya untuk membungkus bara arang. Tapi plastik itu justru tidak meleleh, hanya menghitam dan tetap utuh. Ia merasa ngeri dan tak jadi memakainya. Awalnya hanya dianggap aneh, tapi kemudian muncul kejadian demi kejadian yang membuat orang mulai takut. Tony, karyawan lama yang pernah melihat isi gudang Makrom dan memutuskan berhenti, diam-diam kembali ke gang itu. Ia penasaran,
ingin mencari tahu lebih jauh. Dengan menggunakan ponsel lamanya, ia menyamar menjadi pembeli dan mencoba membeli plastik hitam itu, Pak. Plastik yang hitam yang kuat itu masih ada. Tanyanya pura-pura tak mengenali Macron. Menatapnya cukup lama, seperti menelanjangi wajah Tony yang berkeringat. Lalu ia mengangguk dan mengambil satu gulungan plastik dari rak besi bagian bawah. Ini, tapi jangan buat mainan, katanya dengan nada datar, namun mengandung sesuatu yang menyeramkan. Tony membelinya dan langsung pulang ke rumah kontrakannya. Malam itu, ia mencoba melakukan eksperimen. Ia meletakkan plastik itu di lantai kamar, lalu memotongnya dengan cutter tajam. Tak berhasil. Ia mencoba lagi dengan gunting, pisau besar, bahkan membakarnya dengan korek gas. Tak ada yang berhasil merobek plastik itu. Hanya muncul bau amis seperti darah mengering yang membuat perut Tony mual. Merasa ada yang tidak beres, ia mencoba membungkus patung kecil dari kayu yang ada di kamarnya. Begitu patung itu dibungkus sepenuhnya, Tony mendengar suara bisikan di telinganya. 1. Telah kau bungkus. Siapa yang berikutnya? Tony kaget dan melempar plastik itu. Ia mencoba membuka bungkusnya lagi, tapi tak bisa. Plastik itu kini melekat erat seperti kulit kedua dari patung tersebut. Ketakutan menyelimuti Tony. Ia merasa ruangan kamarnya menjadi pengap dan panas. Lampu mendadak berkedip-kedip, dan dari pojok kamar muncul bayangan hitam tinggi yang menatapnya diam. Tony kabur malam itu juga. Ia pergi ke rumah sahabatnya, Bagas, yang kebetulan tinggal di luar kota. Tapi sejak hari itu, Tony sering mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu dikejar oleh makhluk tanpa wajah yang membawa plastik hitam raksasa. Suatu kali, ia terbangun dengan tubuh terikat gulungan plastik yang sama. Entah bagaimana bisa terjadi. Butuh bantuan Bagas dan 2 orang lain untuk membukanya, bahkan plastik itu tak bisa disobek. Hanya bisa dicabut sedikit demi sedikit dengan tang besar. Tony akhirnya sakit keras. Ia menggigil, badannya penuh ruam hitam, dan lidahnya kaku. Sebelum benar-benar tak bisa bicara, ia sempat berpesan lirih kepada Bagas. Plastik itu bukan untuk manusia. Jangan biarkan dia menjualnya lagi. Kabar tentang plastik misterius itu akhirnya tersebar diam-diam di kalangan pedagang. Beberapa orang percaya plastik itu bukan buatan pabrik biasa. Mereka menyebutnya plastik iblis. Konon, setiap gulungan plastik mengandung 1 jiwa yang telah dikorbankan, dan siapapun yang memakai plastik itu untuk membungkus barang dagangan akan mendapatkan keberuntungan besar. Tapi dengan harga yang setimpal, beberapa pedagang mencoba, dan memang hasilnya luar biasa. Warung mereka laris manis, jualan cepat habis, tapi setiap satu keberuntungan akan ada satu musibah. Ada yang kehilangan anaknya, ada yang istrinya jatuh sakit tanpa sebab, bahkan ada yang rumahnya kebakaran tanpa titik api yang jelas. Meski begitu, mereka tetap datang ke toko Macron, membeli plastik hitam itu dalam diam. Tak berani banyak tanya, hanya menyelipkan uang lebih ke dalam laci kayu tempat Macron duduk. Macron sendiri semakin sering terlihat berbicara sendiri. Kadang matanya seperti melihat ke arah langit-langit toko. Kadang menunduk dalam-dalam sambil menggoyang-goyangkan jari telunjuknya. Di suatu malam, tetangganya, Burung, melihat Macron duduk di depan toko sambil menaruh gulungan plastik di atas pangkuan, lalu menyanyikan lagu Jawa kuno yang tak pernah didengar sebelumnya. Plastik, plastik, gulung sampai mati. Yang dibungkus takkan bisa pergi. Kalau kau tolak nyawamu sendiri, warga makin takut. Tapi mereka juga semakin tergoda. Plastik itu seakan punya daya tarik gaib. Mereka tak bisa menolak pesonanya. Toko-toko kecil mulai mengikuti jejak Macron, menggunakan plastik hitam itu untuk dagangan mereka. Pasar tradisional di Pekalongan berubah perlahan. Suasana menjadi lebih muram. Orang-orang berdagang dalam diam, tak saling sapa. Senyum, mereka terasa dipaksakan. Dan anak-anak kecil mulai takut bermain di sekitar pasar. Mereka belang, tiap malam ada suara plastik bergesekan sendiri, seperti dibuka dan dibungkus. Meski tak ada satupun manusia di sana. Sampai pada suatu hari, seseorang datang dari luar kota. Seorang ustadz dari Kajen yang mendengar cerita Tony. Dari Bagas, ia datang membawa kitab kuning dan niat kuat ingin menyucikan tempat itu. Ustadz tersebut mendatangi toko Macron di siang hari. Tepat saat toko sedang ramai, ia langsung masuk, menatap Macron tanpa gentar. Assalamualaikum, saya ingin bicara soal plastik hitam itu, Pak Macron, katanya lantang. Macron diam. Senyum di wajahnya perlahan memudar. Tangannya berhenti melayani pelanggan. Udara menjadi hening seketika. Seolah semua napas ditarik paksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Plastik itu bukan buatan pabrik, bukan pula anugerah. Itu berhentilah sebelum semua jiwa di Pekalongan ini ikut kau bungkus, seru ustaz itu lagi.
Makrom berdiri, matanya memerah. Suaranya berubah menjadi serak dan dalam, seperti berasal dari sumur tua. Sudah terlambat. Tak ada yang bisa menyobek perjanjian ini. Seperti plastik itu, tak bisa kau hancurkan. Dan di detik itu juga, semua plastik di rak-rak toko Makmur Jaya tiba-tiba bergerak sendiri. Mereka menggulung dan membuka, seperti ular yang bangkit dari tidur. Pelengon berteriak dan berhamburan keluar. Tapi Ustadz itu tetap berdiri di tempat, membaca doa keras-keras. Namun, saat gulungan plastik terbesar bergerak ke arahnya dan mulai melilit kakinya, Ustadz itu hanya bisa menatap Makrom yang kini tertawa pelan sambil berkata, "Satu Ustadz, 1000 pembeli. Mana yang lebih menguntungkan?" Dan malam itu, suara plastik yang bergesekan terdengar lebih keras dari biasanya. Seolah-olah ribuan jiwa sedang dibungkus, satu demi satu. Hujan mengguyur kota Pekalongan sepanjang malam. Petir sesekali menyambar, membuat bayangan rame-rame ramah tua di gang kecil dekat pasar seakan hidup dan bergerak sendiri. Di antara bangunan-bangunan lawas itu, toko plastik Makmur Jaya tetap berdiri, kukuh, terang benderang meski jam telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Lampu toko tak pernah padam, bahkan ketika semua toko lain sudah menutup pintunya sejak sore di dalam toko. Pak Makrom duduk sendiri di kursi rotan tuanya. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Matanya kosong menatap rak-rak plastik yang berjajar seperti dinding penjara. Tangannya menggenggam sebatang rokok yang sudah lama mati, tapi tetap ia tempelkan ke bibir seolah sedang menghisapnya. Di samping kakinya, seekor kucing hitam dengan bulu lebat melingkar diam. Kucing itu bukan miliknya, tapi sudah berminggu-minggu tinggal di sana dan tak pernah mau pergi. Anehnya, tidak ada satupun tikus yang berani masuk ke toko itu sejak kucing itu datang. Di ruang belakang, ada sebuah pintu kayu kusam yang selalu tertutup. Pintu itu tidak pernah dibuka sembarangan. Bahkan Bu Asih pun, semasa ia masih waras, tidak pernah tahu apa yang ada di balik pintu tersebut. Hanya Pak Makrom yang memiliki kunci kecil berkarat yang tergantung di kalung rantai di lehernya. Warga sekitar menyebut ruangan itu sebagai gudang terlarang. Tak ada yang tahu pasti isinya, tapi mereka percaya bahwa itulah jantung dari semua keanehan yang terjadi sejak toko Makmur Jaya mendadak ramai. Malam itu, 2 orang pemuda nekat mencoba masuk ke toko. Namanya Fikri dan Hendra. Mereka berdua adalah mahasiswa dari Semarang yang sedang meneliti praktik pesugihan di wilayah pesisir utara Jawa. Keduanya mendapat informasi tentang toko plastik misterius yang menyimpan rahasia kelam. Mereka menyewa kamar kos tak jauh dari lokasi dan mulai mengamati toko Makrom secara diam-diam. Setelah 2 minggu mengumpulkan data, mereka memutuskan menyelinap masuk untuk membuktikan kecurigaan mereka dengan kamera kecil yang terpasang di saku baju. Fikri dan Hendra melompati pagar belakang rumah Pak Makrom, lalu mengindah-pindah menuju pintu samping toko. Anehnya, pintu itu tidak dikunci. Mereka masuk dengan mudah. Lampu-lampu di dalam menyala semua, tapi tidak ada satupun orang di sana. Rak-rak plastik berdiri rapi, tak ada suara, hanya detak jam tua di dinding yang terdengar menghantui. Langsung menuju gudang belakang yang tampak seperti pintu tua biasa. Namun begitu Fikri menyentuh gagangnya, hawa dingin langsung merambat dari besi itu ke seluruh tubuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu pelan-pelan. Ruangan itu gelap, tapi begitu pintu terbuka lebar, lampu di langit-langit menyala. Sendiri lampu kuning remang yang seolah menyala bukan karena listrik, melainkan karena sesuatu yang lebih tua dari cahaya itu sendiri. Di dalam ruangan, gulungan plastik tergantung dari langit-langit, seperti kepompong besar, masing-masing menggantung diam. Tapi beberapa tampak menggeliat pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup. Hendra memegang pundak Fikri. Tubuhnya gemetar, "Bro, ini beneran. Ini bukan gudang biasa. Ini penjara roh." Fikri tidak menjawab. Matanya tertuju pada sebuah rak besar di sudut ruangan, di mana terdapat tumpukan buku tua, kendi tanah liat, dan sebuah baskom besar berisi cairan merah tua yang tak berhenti menggelegak meski tidak ada api di bawahnya. Di dinding, tergantung cermin retak yang seakan memantulkan bayangan lain, sebuah sosok hitam dengan kepala berbentuk segitiga tajam, berdiri diam di belakang mereka. Hendra menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi saat ia melihat ke dalam kamera kecil di saku Fikri, sosok itu terlihat jelas tinggi, gelap, matanya merah, dan tangannya seperti kepiting raksasa yang siap mencengkeram. Nafas Hendra tercekat. Ia menarik lengan Fikri. "Kita harus keluar sekarang." Namun sebelum mereka sempat berbalik, pintu gudang menutup sendiri dengan suara dentuman keras. Lampu mendadak padam. Suara plastik bergesekan mengisi seluruh ruangan. Dari setiap kepompong, terdengar erangan, tangisan, bisikan yang mengucapkan satu kalimat berulang-ulang. "Buka, buka kami, lepas kami."
sebelum kau jadi bagian dari kami." Fikri menjerit dan mencoba membuka pintu. Tapi tidak berhasil. Hendra mencoba menghancurkan kaca jendela kecil dengan besi, namun kaca itu tidak pecah. Di dalam ruangan, gulungan-gulungan plastik mulai berputar pelan, seolah tertiup angin yang tidak ada. Salah satu kepompong terbuka sedikit dan memperlihatkan wajah perempuan muda pucat dengan mata kosong. Ia mengenali wajah itu dari foto lama. Sari. Tubuh Fikri gemetar hebat. Ia mundur ke belakang, tapi kakinya tersandung sesuatu. Saat ia menoleh, ia melihat seorang anak kecil terbungkus plastik transparan duduk diam, dengan matanya yang menatap kosong ke arah langit-langit. Anak itu bergerak perlahan dan bergumam, "Lirih, jangan pegang plastik, nanti kamu juga dibungkus." Tiba-tiba, pintu terbuka. Cahaya dari luar menyilaukan mata mereka. Pak Makrom berdiri di ambang pintu dengan wajah datar, seolah sudah menunggu mereka sejak awal. "Kalian sudah lihat. Sekarang kalian harus memilih. Diam, atau ikut menjadi bagian dari daganganku." Fikri dan Hendra berlari keluar tanpa menoleh. Mereka tak sempat bicara, hanya bisa berteriak panik. Mereka kembali ke rumah kos dan mengemas barang dalam waktu singkat. Dalam perjalanan pulang ke Semarang, Hendra muntah berkali-kali, dan Fikri mimisan tanpa henti. Sesampainya di rumah, mereka berdua demam tinggi selama 3 hari. Ketika Samba, keduanya sepakat menghapus seluruh dokumentasi dan tidak pernah bicara soal pengalaman itu lagi. Namun, trauma itu tetap tinggal. Setiap malam Jumat, mereka berdua bermimpi terperangkap dalam gulungan plastik raksasa. Sulit bernapas, tubuhnya tertekuk, dan di luar ada suara yang tertawa-tawa Pak Makrom. Sementara itu, toko plastik Makmur Jaya makin berkembang. Kini pelanggan datang dari kota-kota lain. Beberapa distributor besar mulai menjalin kontrak. Namun, setiap kontrak yang diteken, setiap omset yang meningkat, berarti tumbal baru harus disiapkan. Gudang terlarang kini semakin penuh, dan plastik-plastik yang tergantung makin sering bergerak sendiri. Seperti hidup, karena dalam dunia pesugihan, kesuksesan bukan tentang seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa banyak yang sudah kamu korbankan. Dan Pak Makrom tahu betul, plastik-plastik itu bukan hanya pembungkus barang. Mereka adalah pembungkus jiwa. Matahari tak pernah benar-benar menyinari rumah Pak Makrom sejak pertengahan tahun itu. Langit Pekalongan selalu tampak suram, meskipun hari cerah dan awan tak terlalu tebal. Orang-orang menyebutnya kutukan awan kelabu, sebuah pertanda yang konon muncul ketika perjanjian antara manusia dan makhluk gaib mulai menuntut lebih banyak tumbal. Di dalam rumah, Bu Asih duduk termenung di tepi ranjangnya yang mulai berdebu. Ia bukan lagi wanita ceria yang dulu membantu suaminya di toko plastik. Rambutnya mulai memutih, wajahnya pucat, dan matanya tampak kosong. Ia sering berbicara sendiri, kadang tertawa, kadang menangis, tanpa alasan yang jelas. Pak Makrom mulai mengurung istrinya di kamar belakang agar tidak membuat malu keluarga. Warga sekitar mulai mencium keanehan. Mereka tidak pernah lagi melihat Bu Asih keluar rumah. Dulu, ia dikenal sebagai orang yang ramah, suka menyapa dan memberi jajanan pada anak-anak. Tapi kini, ia seperti dilenyapkan dari dunia. Hanya suara tangis lirih yang sesekali terdengar dari rumah besar di pojok gang membuat bulu kuduk tetangga berdiri saat malam tiba. 2 bulan terakhir Bu Asih semakin parah. Ia sering main kokar-keker dinding, mencoret-coret spray dengan darah dari kukunya sendiri, dan menggumamkan kalimat yang membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Sari masih hidup. Dia belum tenang, dia di plastik itu. Taelik, aku. Dia lihat aku. Pak Makrom pura-pura tidak tahu. Baginya, semua itu hanyalah efek samping dari keputusan yang sudah ia ambil. Perjanjian dengan makhluk itu telah memberinya kekayaan. Pelanggan tak henti-henti datang, dan omzet naik drastis. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap keberhasilan harus disertai tumbal. Ia sudah mengorbankan anaknya, Sari. Diam-diam, ia tak pernah mengakui hal itu pada siapapun, bahkan pada Bu Asih. Tapi perempuan itu tahu. Sejak malam saat mereka mendengar suara isakan di gudang belakang, suara yang sangat mirip dengan Sari, Bu Asih mulai berubah. Ia tahu suaminya telah melakukan sesuatu yang tak bisa dimaafkan. Ia mencurigai bahwa Sari tidak kabur keluar kota seperti yang dikatakan Pak Makrom. Ia mencium bau rambut anaknya di dalam gulungan plastik yang tergantung di gudang. Dan malam itu, ketika ia mencoba membongkar isi salah satu gulungan, ia melihat wajah putrinya sendiri membusuk, matanya terbuka memandangnya. Bibirnya bergerak, menggumamkan satu kata yang membuat dunia Bu Asih runtuh. "Ibu, Siyoksot." Itu, kewarasannya perlahan hancur. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan hanya duduk di sudut kamar sambil menatap dinding. Kadang, ia berteriak minta ampun, memohon agar Sari datang dan membawa dirinya pergi.
Pak Makrom mencoba menenangkan istrinya, tapi dalam hatinya, ia mulai gelisah. Ia tahu, jika Bu Asih terus seperti itu, maka perjanjian bisa terganggu. Diberi peringatan oleh sosok hitam dalam cermin. Siapapun yang mengetahui kebenaran tanpa pengorbanan harus dibungkam. Maka suatu malam, saat hujan deras turun seperti air bah dari langit, Pak Makrom masuk ke kamar istrinya sambil membawa semangkuk air jahe. Wajahnya datar, matanya kosong. Ia duduk di samping Bu Asih yang terbaring lemah, lalu menyodorkan mangkuk. Itu, Bu Asih menatapnya, perlahan menggeleng, lalu berkata dengan suara parau, "Kau akan ikut terbakar, Rom. Plastikmu akan mencair di neraka." Pak Makrom tidak membalas. Ia menyuapkan air itu ke mulut istrinya dengan paksa. Setelah beberapa teguk, tubuh Bu Asih mendadak kejang. Ia menjerit, muntah darah, lalu tubuhnya melengkung seperti patah. Tangannya mencengkeram udara kosong, seolah ada sesuatu yang menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. "Maaf, Is," bisik Pak Makrom, menahan tangis yang tak keluar. "Kau harus pergi, atau mereka akan datang untukku." Tubuh Bu Asih diam. Napasnya hilang, matanya terbuka, menatap suaminya dengan pandangan yang kosong dan penuh luka. Beberapa detik kemudian, matanya berkedip sekali, seperti ada sesuatu yang mengambil alih raganya lalu. Ia mati dengan senyum mengerikan, yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Pak Makrom segera membungkus tubuh istrinya dengan plastik, bening, membentuk kepompong seperti yang ia lakukan pada korban sebelumnya. Ia membawanya ke gudang terlarang, menggantungnya di antara gulungan lain. Tapi malam itu berbeda. Lampu di gudang berkedip-kedip seperti sedang ketakutan. Plastik yak tergantung bergoyang sendiri, dan suara-suara tangisan menjadi lebih keras dari biasanya. Tiba-tiba, cermin tua di sudut gudang retak sendiri. Darinya keluar kabut hitam pekat yang perlahan membentuk siluet sosok tinggi besar. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya matanya yang menyala merah seperti bara api. Suara beratnya terdengar menggema, bukan di telinga, tapi langsung di dalam. "Kepala Pak Makrom, kau sudah melampaui batas." Pak Makrom menunduk, menggigil, tapi mencoba tegar. "Aku memberi tumbal sesuai janji. Dia istrimu." Pengorbanan ini tidak murni. Ia tahu, ia menyesal. Jiwanya tidak utuh, tumbal tidak diterima. "Apa?" Suara Pak Makrom gemetar. "Lalu apa yang harus kulakukan?" Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah gulungan Bu Asih yang mulai bergerak sendiri, menggeliat seperti ulat yang akan menetas. Dari dalam plastik itu terdengar suara erangan, lalu teriakan yang sangat nyaring. Plastik itu meledak, dan dari dalamnya keluar kabut merah pekat yang menyerbu ruangan, membuat Pak Makrom tersungkur dan menutup wajahnya. Ketika ia membuka mata, ia sendirian. Semua plastik tergantung diam. Tapi ia tahu, sesuatu telah berubah. Toko itu tak lagi diam. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan dari rak-rak plastik, dari kantong-kantong kresek yang menggantung, dari gulungan panjang yang digulung rapi di etalase. Sejak kematian Bu Asih, toko Makmur Jaya mulai terasa lebih dingin dari biasanya. Pembeli yang datang kadang merasa pusing, melihat bayangan aneh, atau mencium bau daging terbakar dari balik plastik. Beberapa orang mengaku melihat sosok wanita bergaun tidur berdiri di pojok toko saat malam. Matanya kosong, bibirnya tersenyum seperti boneka rusak. Pak Makrom terus menjalankan bisnisnya, tapi malam-malamnya tidak pernah lagi tenang. Ia sering terbangun dengan tubuh penuh keringat, mendengar suara Bu Asih memanggil dari gudang, atau suara Sari yang tertawa sambil berkata, "Plastikmu, ayah, sebentar lagi akan membungkus tubuhmu sendiri." Ia tahu, waktunya makin dekat, dan ketika waktunya tiba, tak ada plastik di dunia ini yang bisa menyelamatkannya, karena bukan hanya harta yang harus dibayar dalam pesugihan, tapi juga harga diri dan cinta terakhir yang ia korbankan. Sejak malam Jumat terakhir, Sari mulai sering terbangun dengan tubuh penuh keringat dan napas terengah. Gadis belia itu menatap lenggit-lenggit kamarnya yang gelap dengan mata nanar. Seolah-olah ada sosok yang mengintainya dari balik bayangan. Mimpi yang dialaminya tak pernah berubah. Tubuh-tubuh manusia terbungkus plastik bening, menumpuk seperti sampah di sudut gudang toko milik ayahnya. Setiap tubuh itu memiliki wajah yang dikenalnya. Wajah teman-temannya, tetangganya, bahkan wajah ibunya sendiri. Sari hanya bisa menahan semua itu sendiri. Ia tak berani menceritakannya kepada siapapun, termasuk kepada ibunya yang semakin hari tampak pucat dan lemah. Sejak toko plastik mereka makin laris, Bu Asih sering sakit-sakitan, kepala pusing, pendarahan tiba-tiba, dan luka-luka aneh di tubuh yang tak pernah sembuh. Setiap kali ia hendak ke dokter,
Pak Makrom selalu mencegah, mengatakan itu cuma kelelahan biasa. Hari-hari Sari kini dipenuhi ketakutan. Bukan hanya karena mimpi, tetapi juga suasana rumah yang makin dingin dan mencekam. Terkadang, saat malam, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut matanya. Lantai rumah berderit sendiri, lampu kamar mati menyala, dan suara lirih tangisan kerap terdengar dari gudang toko. Suatu malam, Sari memberanikan diri masuk ke gudang yang selalu terkunci. Kunci itu diam-diam ia curi dari gantungan di kamar ayahnya. Dengan senter kecil di tangan, ia mengendap-endap menuju gudang yang berada di belakang toko. Dadanya berdegup keras, tangan gemetar. Ia membuka pintu itu perlahan, dan bau amis menyambutnya, menusuk hidung. Di dalam gudang, tumpukan plastik berwarna bening tersusun rapi. Tapi ada yang aneh, plastik-plastik itu tampak berembun dari dalam, seperti ada uap panas dari tubuh di baliknya. Sari mendekat ke salah satunya. Saat ia menyentuh plastik itu, jantungnya hampir berhenti. Dari dalam plastik, wajah seseorang mendesak ke permukaan. Wajah seorang perempuan yang pernah ia lihat di gang dekat pasar, kini membiru dan matanya melotot. Sari berteriak keras, terjatuh ke belakang. Dalam paniknya, ia menyorotkan senter ke sudut gudang lain dan menemukan tumpukan plastik lainnya. Lebih banyak, lebih menyeramkan. Semua tubuh itu dibungkus rapi, namun dari mulut mereka mengalir darah yang mengaring. Dan beberapa tampak bergerak perlahan seakan belum benar-benar mati. Teriakan Sari membangunkan Pak Makrom. Pria itu segera menuju gudang dan menemukan anaknya, tergeletak di lantai dengan wajah ketakutan. Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya mengangkat tubuh Sari dan membawanya kembali ke kamar. Ia tahu saat itu semuanya telah terbongkar. Malam itu, Pak Makrom duduk di kamar Sari, menatap putrinya yang tertidur karena syok. Di sudut hatinya, ada rasa bersalah yang tak bisa ia padamkan. Tapi di sisi lain, ada suara yang membisik padanya. Tumbal belum selesai, janji belum lunas. Keesokan harinya, Sari tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya duduk di ranjang, memeluk lutut, dan menatap kosong ke jendela. Pak Makrom berusaha menghibur, tapi tatapan mata anaknya penuh ketakutan dan kebent. Bu Asih yang melihat kondisi Sari langsung menangis, dan untuk pertama kalinya, ia menampar suaminya sendiri. "Apa yang sudah kamu lakukan ke anak kita?" bentaknya. Pak Makrom hanya menunduk. Ia tak bisa menjawab, karena kebenarannya terlalu kelam untuk diucapkan. Beberapa hari kemudian, Sari menghilang. Pagi itu, pintu kamarnya terbuka, jendela tercongkel, dan di meja belajar hanya ada secarik kertas yang bertuliskan satu kalimat, "Aku tahu semuanya. Aku bukan anakmu lagi." Panik dan ketakutan, Bu Asih menangis sejadi-jadinya. Sementara Pak Makrom mencari kemana-mana, tapi yang mereka temukan hanyalah jejak kaki kecil yang menuju ke gudang, lalu menghilang begitu saja. Sejak itu, toko plastik milik Pak Makrom mulai berubah. Plastik-plastik di rak berdesis sendiri saat disentuh. Beberapa pembeli mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di balik rak. Ada pula yang pingsan karena merasa tubuhnya diikuti hingga ke rumah oleh suara tangis dari dalam kantong plastik. Malam-malam Pak Makrom menjadi neraka. Ia tak bisa tidur, karena suara Sari selalu memanggil dari dalam mimpi. "Kenapa aku, ayah? Kenapa bukan dirimu sendiri yang jadi tumbal?" Suatu malam, saat tak kuat lagi menahan rasa bersalah, Pak Makrom mendatangi dukun tempat ia melakukan perjanjian dahulu. Ia meminta untuk membatalkan semuanya, mengembalikan apapun yang telah ia peroleh, tapi dukun itu tertawa. "Tidak ada yang bisa membatalkan. Kau sudah berikan anakmu sejak hari pertama kau ucapkan janji. Kau hanya diberi waktu untuk menikmati sebelum diambil kembali." Pak Makrom terjatuh. Ia menangis, menjerit, meratap, tapi semuanya sia-sia. Ketika ia pulang ke rumah malam itu, Bu Asih sudah tak ada. Ia gantung diri di ruang tamu, meninggalkan catatan bertuliskan, "Lebih baik aku mati daripada tinggal di rumah yang dihuni dosa." Kini toko plastik itu tak lagi buka. Rak-raknya ditutupi kain hitam, dan gudangnya terkunci selamanya. Tapi warga sekitar tahu, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara plastik berdesis dari dalam. Dontibot, jendela rumah kosong itu, sosok perempuan muda kadang terlihat duduk menatap keluar, seolah menunggu seseorang datang menebus perbuatannya. 3 bulan setelah kepergian Sari dan kematian tragis Bu Asih, toko plastik Pak Makrom berubah menjadi tempat yang dijauhi warga. Bangunannya memang masih berdiri megah di tengah kota Pekalongan, namun aura yang menyelubunginya tak lagi ramah. Papan nama yang dahulu terang, kini kusam.
Huruf-hurufnya mengelupas dan tertutup debu. Plastik-plastik yang dulu tersusun rapi kini tampak kusut dan menguning di balik etalase kaca. Tak ada yang berani masuk. Bahkan anak-anak yang biasa bermain di trotoar pun memilih menyeberang jika harus melewati toko itu, Pak. Makrom sendiri nyaris tak pernah keluar. Rambutnya memutih lebih cepat, tubuhnya kurus kering, dan matanya sayu seperti kehilangan arah. Ayah hanya duduk di ruang tengah rumahnya, menghadap ke altar kecil tempat ia dulu meletakkan sesaji untuk leluhur, yang kini ia isi dengan bangga-bangga layu dan darah ayam hitam. Tak ada lagi sisa kejayaan, yang ada hanya keheningan yang mengerikan, seperti bisikan maut yang terus menyelinap lewat sela-sela dinding rumahnya. Namun pada suatu malam Jumat Kliwon, yang diliputi hujan rintik, seseorang mengetuk pintu rumah Pak Makrom. Suara itu pelan, namun menghentak jantungnya. Ia terbangun dari kursi kayu tempatnya tertidur dengan gelisah. Matanya menatap ke arah pintu, penuh curiga. Tak pernah ada orang berani datang ke rumahnya sejak tragedi itu. Ia mendekat perlahan, mencoba mendengar. "Krom, masih ingat aku?" Suaranya berat, serak, seperti suara yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu. Namun kini terdengar lebih dingin, seperti keluar dari kuburan. Pak Makrom membuka pintu dengan tangan gemetar. Di depannya berdiri sosok lelaki tua berjubah hitam, berjanggut putih, dan membawa tas kecil dari anyaman rotan. Mata lelaki itu tampak tajam seperti belati, dan bibirnya menyungging senyum tipis, yang membuat bulu kuduk meremang. "Kau masih hidup, Dukun Sarwo?" tanya Pak Makrom dengan suara nyaris tak terdengar. Lelaki itu masuk tanpa diminta. Ia duduk di kursi ruang tamu, meletakkan tasnya di meja, dan menatap sekeliling rumah dengan pandangan tenang. "Aku tak pernah mati, hanya bersembunyi. Dan sekarang, waktuku muncul lagi. Kau ingat perjanjian kita, Makrom? Kau sudah mendapat semuanya. Tapi kini waktunya membayar lebih." Pak Makrom menelan ludah. "Aku sudah kehilangan segalanya. Sari menghilang, Ase mati, gantung diri. Toko ini dihantui. Bukankah itu cukup?" Dukun Sarwo tertawa pelan. Tawanya seperti suara angin yang menderu dari dasar sumur tua. "Belum. Kau baru membayar separuh. Separuh lagi masih menggantung. Dan bila tak lunas, kau sendiri yang akan ditarik." Pak Makrom jatuh terduduk. Ia merasakan tubuhnya gemetar hebat. Matanya memohon, tapi mulutnya tak sanggup mengucapkan apapun. Lelaki tua itu lalu membuka tas rotannya dan mengeluarkan sepotong boneka jerami yang dibungkus kain merah. Di dada boneka itu tertulis nama, Sari Makroma. "Ini yang menyelamatkan anakmu dari kematian saat tumbal pertama. Kau minta agar ia tak disentuh, maka aku buatkan jimat. Tapi saat ia membongkar gudang dan tahu semuanya, ikatan itu rusak. Sektor, dia bukan milikmu lagi, bukan pula milik dunia ini." "Di mana dia?" Suara Pak Makrom gemetar, penuh harap dan ketakutan. Dia kini menjadi bagian dari dunia bawah. Tapi jiwanya belum sempurna, masih berontak, masih bisa ditarik kembali. "Jika kau sanggup apa? Mengorbankan seseorang yang kau cintai untuk menggantikannya?" Pak Makrom menutup wajahnya. Ia menangis. Suaranya pecah dan menyayat. "Aku tak punya siapa-siapa lagi." Dukun Sarwo berdiri, mendekatinya. "Kau punya dirimu sendiri." Malam itu berlalu dengan bau kemenyan yang pekat dan suara desisan ular dari atap rumah. Beberapa tetangga mengaku melihat cahaya merah dari jendela toko plastik. Sebagian mendengar suara tangisan bayi bercampur lolongan anjing. Tak ada yang berani mendekat. Rumah itu kini sepenuhnya menjadi tempat kematian yang hidup keesokan harinya. Seorang pemuda bernama Rizal, keponakan jauh dari pihak Bu Asi, datang dari Jakarta. Ia hendak mengurus warisan yang ditinggalkan keluarganya dan mencoba mencari keberadaan Sari yang dikabarkan hilang. Rizal adalah seorang mahasiswa hukum yang cerdas, namun keras kepala. Ia tak percaya cerita hantu dan pesugihan. Tapi begitu menginjakan kaki di toko plastik itu, ia tahu ada sesuatu yang tak beres. Udara di dalam rumah Pak Makrom begitu pengap, bahkan terasa lebih dingin daripada cuaca di luar. Rizal sempat berbincang singkat dengan pamannya Naman melihat kondisi Pak Makrom yang seperti orang linglung. Ia memutuskan untuk bermalam di rumah itu agar bisa menyelidiki lebih jauh. Malam itu, Rizal memimpikan seorang gadis berdiri di tengah gudang toko, memanggil namanya. Wajahnya pucat, tubuhnya berbalut plastik transparan, dan matanya kosong. Tapi suaranya lembut dan lirih. "Selamatkan aku sebelum ayahku menyerahkan dirinya." Rizal terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia mengambil senter dan turun ke gudang, tapi pintu itu kembali terkunci. Ia memanggil Pak Makrom, namun rumah itu seperti sunyi senyap. Tak ada jawaban. Saat ia berbalik hendak kembali ke kamarnya, ia melihat sosok Pak Makrom berdiri di tengah ruang tamu. Telanjang dada, tubuhnya dililit kain putih, dan di tangannya memegang pisau besar.
Rizal, maafkan paman, ini satu-satunya cara. Rizal menjerit. Namun sebelum pisau itu menghujam, angin besar berhembus dan membanting tubuh Pak Makrom ke dinding. Lampu meledak, rumah itu bergetar. Dari langit-langit, jatuh benda hitam yang berubah menjadi ular melilit tubuh Pak Makrom hingga ia tak bisa bergerak. Suara tangisan perempuan menggema, lalu disusul jeritan Pak Makrom yang memekakan telinga. Rizal berlari keluar rumah, tubuhnya penuh luka dan lebam. Saat ia menoleh untuk terakhir kalinya, ia melihat bayangan gadis kecil berdiri di balik jendela. Toko plastik. Ia mengenali wajah itu. Sari. Namun kini dengan senyum mengerikan, toko plastik Pak Makrom tak pernah dibuka kembali sejak malam itu. Rumahnya ditutup garis polisi, namun tak ada yang ditemukan di dalam selain plastik kosong yang menggantung seperti tubuh manusia. Dan setiap malam Jumat Kliwon, masih ada yang mendengar suara Pak Makrom merintih dari dalam, meminta maaf, memohon ampun pada siapapun yang mau mendengarkan. Setelah malam mengerikan itu, Rizal kembali ke Jakarta dengan tubuh penuh luka dan hati yang diliputi kebingungan. Ia tak bisa melupakan sosok Pak Makrom yang seperti kesurupan dan ingin membunuhnya. Juga suara tangisan perempuan dari dalam rumah. Itu yang seperti menjerit meminta pertolongan. Namun lebih dari itu, ada satu bayangan yang terus menghantuinya, senyum mengerikan Sari dari balik jendela. Ia yakin itu Sari. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah Sari sudah menghilang sejak 3 bulan lalu? Polisi menyebutnya hilang tanpa jejak. Namun Rizal merasa semuanya belum selesai. Selama 2 minggu setelah kejadian itu, Rizal mulai menggali lebih dalam. Ia menyelidiki arsip-arsip tua, mewawancarai tetangga sekitar toko plastik, dan bahkan mencoba melacak duken-duken yang pernah dikenal oleh warga Pekalongan. Sebagian besar dari mereka menolak bicara. Mereka hanya menyarankan Rizal untuk tidak ikut campur dalam urusan yang sudah ditarik ke dunia lain. Namun salah satu sumber membuka pintu. Namanya Bu Karmi, mantan karyawan toko plastik Pak Makrom, yang sudah lama berhenti bekerja setelah kematian suaminya. Ia tinggal di rumah sederhana di daerah Kajen, cukup jauh dari pusat kota. Saat Rizal datang, Bu Karmi tampak ketakutan. Tetapi setelah dibujuk, ia mulai menceritakan hal yang tak pernah diungkapkan ke siapapun. Makrom dulunya bukan orang jahat, kata Bu Karmi dengan suara serak. Tapi setelah istrinya, Bu Asih, mulai sering sakit-sakitan dan bisnis tokonya nyaris bangkrut, dia mulai berubah. Saya melihat sendiri, malam-malam dia pergi ke kebun bambu di dekat Kali Kupang, bawa sesajen dan ayam hitam. Saya sempat mengikutinya diam-diam sekali. Di sana dia bertemu lelaki tua berjubah. Mungkin itu yang kamu maksud sebagai dukun Sarwo. Bu Karmi menjelaskan bahwa setelah pertemuan itu, toko plastik Pak Makrom mulai laris luar biasa. Bukten, saat toko-toko lain kesulitan bersaing karena plastik impor membanjiri pasar, Makrom tetap berjaya. Tapi keanehan mulai muncul. Beberapa karyawan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ada yang pulang ke rumah, ada yang katanya kabur karena gaji tak dibayar, padahal semua tahu itu bohong. Bu Karmi sendiri memilih berhenti setelah melihat sesuatu yang mengerikan di gudang. Saya lihat malam-malam Makrom bicara dengan lukisan tua yang digantung di dinding gudang. Bukan lukisan biasa. Wajahnya berubah-ubah, dan kadang muncul tangan dari kanvasnya. Saya tak kuat lagi bekerja di sana. Saya takut anak saya jadi korban. Mendengar itu, Rizal merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mengingat kembali malam saat ia mencoba masuk ke gudang, pintu yang terkunci, dan bayangan Sari yang berdiri di sana. Mungkinkah gudang itu menyimpan semua rahasia kelam keluarga Pak Makrom? Tanpa ragu, Rizal memutuskan kembali ke Pekalongan. Kali ini, ia membawa 2 rekannya dari fakultas, Farhan dan Aldi, yang tertarik membantu menyelidiki kasus tersebut. Mereka membawa kamera, alat perekam suara, dan bahkan perangkat sederhana pendeteksi suhu. Mereka menginap di rumah kosong seberang toko plastik, mengamati gerak-gerik dari kejauhan selama 2 malam. Pada malam ketiga, tepat pukul 2 dini hari, suhu di sekitar toko tiba-tiba turun drastis. Kabut tebal muncul meski langit cerah. Dari dalam toko terdengar suara berderak seperti kayu dipatahkan. Rizal dan timnya segera bergegas masuk melalui pintu samping yang sebelumnya dirusak maling dan belum diperbaiki. Aroma menyengat menyambut mereka, percampuran antara bau kemenyan basi dan daging busuk. Mereka turun ke gudang. Lampu senter menyusuri dinding-dinding lembab yang dipenuhi sarang laba-laba. Dan di sanalah mereka melihatnya. Lukisan yang dimaksud Bu Karmi. Lukisan itu tergantung di dinding belakang gudang. Gambar yang aneh, sebuah wajah perempuan dengan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Tapi saat Farhan menyorot senter ke wajah itu, perlahan-lahan senyumnya muncul dan matanya membuka. Mereka semua terdiam. Aldi mundur, hampir terjatuh. Lalu terdengar bisikan, "Sar, ke 1." Rizal mendekat.
Ia merasa seolah lukisan itu berbicara kepadanya, memanggilnya untuk masuk. Tapi tiba-tiba, tembok di samping lukisan retak dan terbuka. Ternyata itu adalah pintu rahasia yang tersembunyi. Di baliknya, ada ruangan kecil berisi kain kafan, tulang belulang, dan sesajen yang sudah menghitam. Rizal menemukan buku tua di atas batu persembahan. Buku itu berisi catatan tangan Pak Makrom. Dalam catatan itu, terungkap bahwa Pak Makrom telah mengikat perjanjian dengan makhluk bernama Nyai Sukma Peteng, roh wanita dari Laut Utara yang konon bisa memberi kekayaan dengan syarat tumbal nyawa manusia secara rutin. Sari awalnya adalah tumbal yang dijanjikan sejak ia bayi. Tapi Pak Makrom menunda pengorbanan itu karena merasa cinta sebagai seorang ayah. Maka Nyai Sukma memberi waktu hingga usia Sari 18 tahun. Namun ketika waktu itu tiba, Sari menolak, kabur, dan ditemukan oleh makhluk itu di gudang. Jiwanya diambil, tubuhnya disembunyikan. Namun karena perjanjian dilanggar, Makrom pun harus bersiap menjadi pengganti. Rizal menggigil. Ini bukan sekadar kisah pesugihan biasa. Ini adalah pengkhianatan yang sudah terjadi sejak Sari masih bayi. Aldi tiba-tiba berteriak. Ia melihat bayangan perempuan duduk di pojok ruangan kecil itu. Rambutnya panjang dan tubuhnya seperti melayang. Mereka semua lari keluar. Tapi saat melintas di depan lukisan itu, wajahnya berubah. Bukan lagi perempuan yang sama. Kini wajah itu menyerupai Pak Makrom, dengan mata kosong dan darah menetes dari mulutnya. Toko plastik itu akhirnya dibakar oleh warga. Seminggu setelah Rizal melaporkan semuanya ke polisi dan menyebarkan video temuannya, tak semua percaya. Tapi cukup banyak yang yakin bahwa tempat itu sudah menjadi pintu masuk ke alam lain. Dan satu-satunya cara menutupnya adalah dengan api. Namun api itu tak memusnahkan semuanya. Dari puing-puing kebakaran, ditemukan satu benda yang tak terbakar sama sekali. Lukisan itu kini disimpan di gudang arsip kantor polisi. Tapi seringkali terdengar suara tangisan lirih dari dalam ruangan itu, seakan lukisan itu belum selesai menceritakan kisahnya. Dan bagi Rizal, misteri ini belum benar-benar usai. Karena dalam mimpinya, Sari masih datang, memanggil, memintanya membuka kembali gudang itu dan menyelesaikan semua dosa yang belum ditebus. Hari-hari setelah kebakaran toko plastik, Pak Makrom terasa seperti lembaran waktu yang sobek tidak berurutan, kacau dan menyimpan kepedihan. Berita tentang terbakarnya toko itu sempat menggemparkan Pekalongan, namun lambat laun dilupakan seperti kabar buruk lainnya. Warga memilih bungkam, pura-pura tidak tahu, menutup mata pada segala yang berbau gaib. Mereka tidak ingin terseret lebih dalam pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Namun tidak dengan Rizal. Sejak kejadian di gudang terkutuk itu, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ia tahu sesuatu masih tertinggal di dunia ini, bukan sekadar kenangan atau misteri, tapi kutukan. Semenjak api melalap habis toko, Rizal kerap bermimpi buruk. Dalam mimpi-mimpinya, ia melihat Sari duduk di sudut ruangan gelap. Tubuhnya memar, matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. Senyum yang ganjil, seperti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan tapi tak bisa. Kadang Rizal juga bermimpi menjadi Pak Makrom merasakan bagaimana rasanya menandatangani perjanjian darah dengan makhluk dari Lautan Utara. Melihat harta datang bergoleng-gulang, lalu menyaksikan sendiri orang-orang terdekatnya menghilang satu persatu sebagai harga yang harus dibayar. Semua terasa nyata, seolah mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan kilasan kehidupan yang tertinggal di antara dua dunia. Rizal tidak bisa menahan rasa penasaran yang makin membesar. Ia kembali ke Pekalongan untuk terakhir kalinya. Namun kali ini dengan tujuan berbeda, bukan untuk menyelidiki, melainkan menyelesaikan. Ia merasa semua kekacauan itu belum benar-benar berakhir. Ada sesuatu yang belum selesai. Lukisan itu. Lukisan yang tidak terbakar sedikit pun oleh api. Dengan segala keberanian yang tersisa, Rizal mengajukan izin untuk mengakses gudang barang bukti di kantor polisi tempat lukisan itu disimpan. Ia berdalih untuk kepentingan dokumenter yang sedang ia susun mengenai kasus-kasus mistis di kota kecil. Permintaan itu disetujui dengan syarat dia tidak mengambil atau memindahkan apapun. Dan pada malam itu, Rizal kembali berhadapan dengan lukisan terkutuk. Ruangan arsip itu gelap dan pengap. Hanya satu lampu gantung tua yang menyala redup. Rizal melangkah pelan, dan di pojok ruangan, di balik tumpukan kardus dan map Usang Ea Melihotnia, lukisan itu berdiri bersandar pada dinding, ditutupi kain putih. Tangannya gemetar saat menarik kain itu, dan di baliknya tersingkap wajah yang tak asing. Wajah Sari, tapi kali ini berbeda. Matanya terbuka, dan dari kedua matanya menetes darah. Mulutnya ternganga seolah ingin berteriak, namun tak ada suara. Hanya tatapan tajam yang menghujam langsung ke hati Rizal. Seketika itu pula, ruangan menjadi sunyi. Lampu bergoyang pelan,
dan bayangan di sudat-sadet ruangan mulai bergerak. Rizal mundur, tapi tubuhnya seakan ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ia terdorong berlutut di depan lukisan itu. Dari balik kegelapan, terdengar suara perempuan. Palin, hampir seperti bisikan, "Kau satu-satunya yang melihatku, yang mendengarku." Rizal terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, itu suara Sari. Bukan suara gadis yang dulu ia kenal, tapi suara jiwa yang terperangkap di antara hidup dan mati. Suara yang haus pembebasan. Lukisan ini adalah segel, bukan untuk menyimpan aku, tapi untuk mengurung Nyai Sukma. Ayahku mengikatnya di sini. Tapi perjanjian itu tak bisa diputus begitu saja. Satu jiwa terakhir dibutuhkan untuk mengakhiri semuanya. Rizal tercekat. Ia mulai mengerti arah pembicaraan itu. Tumbal terakhir. Dan dia adalah orangnya. "Kenapa?" "Aku," tanyanya lirih, hampir tak terdengar. "Karena kau membuka pintu itu kembali. Karena kau menyaksikan semua. Dan karena aku ingin bebas." Tiba-tiba, dari dalam lukisan itu muncul tangan hitam legam. Seperti tangan perempuan, tapi dengan kuku panjang dan kulit mengelupas. Tangan itu meraih Rizal, menariknya perlahan. Ia berteriak, tapi suara itu tak pernah sampai keluar dari bibirnya. Cahaya ruangan mulai meredup, lalu menghilang sepenuhnya. Dan dalam gelap itu, Rizal melihat dirinya sendiri terjebak di dalam lukisan, menggantikan posisi Sari. Ia meronta, menangis, namun semua sudah terlambat. Keesokan harinya, petugas yang bertugas menjaga arsip menemui kejanggalan. Lukisan yang selama ini bergambar wajah perempuan misterius, kini berubah menjadi wajah seorang pria muda. Matanya terbelalak, bibirnya terbuka seperti menjerit minta tolong. Dan sejak hari itu, suara tangisan kembali terdengar dari ruang arsip. Setiap malam kabar tentang hilangnya Rizal menyebar cepat. Teman-teman kampusnya mengira ia kecelakaan. Polisi menganggapnya kabur karena tekanan mental. Tapi bagi mereka yang tahu cerita sebenarnya Bukarmi, dan segelintir orang yang pernah mencium aroma pesugihan makro mereka, tahu bahwa Rizal telah menjadi bagian dari tumbal terakhir. Pengorbanan penutup yang mengakhiri siklus perjanjian. Itu, atau mungkin, hanya mengulangnya kembali dengan wajah baru. Sementara itu, lukisan itu tetap berdiri di sana, diam, menyimpan dua jiwa yang terjebak dalam perjanjian kuno yang tak pernah mengenal belas kasih. Sesekali, seseorang yang melintas di depan gudang itu merasa diperhatikan, seperti ada mata yang mengawasi dari balik kanvas. Dan malam-malam di Pekalongan, yang dulu tenang, kini menyimpan kegelisahan. Karena semua tahu, meski api telah membakar, bangunan pesugihan tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah wadah, menunggu jiwa baru yang cukup penasaran untuk membangunkannya kembali. Angin malam di Pekalongan berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan kenangan kelam yang tak pernah benar-benar hilang. Toko plastik Makrom telah menjadi puing, ditumbuhi ilalang liar yang tak terurus. Tak ada yang berani membangun kembali di atas lahan itu. Bahkan tukang bangunan yang ditugaskan untuk meratakannya sempat jatuh sakit tanpa sebab. Warga hanya menyebutnya sebagai tanah panas, tempat yang sudah ditandai oleh kekuatan tak terlihat. Setelah hilangnya Rizal, berita tentang pesugihan itu meredup. Polisi menutup kasusnya sebagai kehilangan biasa, dan pihak kampus hanya mengenangnya sebagai mahasiswa penuh semangat yang lenyap tanpa jejak. Tapi bagi mereka yang percaya pada dunia yang lebih gelap, cerita itu belum usai, justru baru dimulai lagi. Bukarmi, satu-satunya saksi hidup yang tahu betul siapa Pak Makrom sebenarnya, memilih pindah ke kota lain. Ia tak sanggup lagi mendengar suara gamelan yang kadang-kadang masih mengalun lirih dari arah puing toko. Ia tak sanggup melihat wajah orang-orang yang berpura-pura tak tahu. Padahal dulunya antre di toko Makrom sambil berbisik iri dan ingin sukses seperti dia sekerong mereka. Memelidak menjadi saksi bisu dari cerita yang tidak ingin mereka ulangi. Sementara itu, lukisan yang menyimpan jiwa Rizal kini tergantung di salah satu lorong lembab di gudang arsip milik kepolisian. Tak ada yang berani menyentuhnya. Beberapa petugas baru mengaku pernah melihat lukisan itu berubah posisi sendiri. Ada juga yang bersumpah melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di depannya setiap pukul 3 dini hari, menangis dengan suara lirih seperti menyesali pilihan yang tak bisa diubah. Beberapa tahun kemudian, gudang arsip itu akan dibongkar. Akan ada anak muda lain penasaran, ambisius, dan merasa dirinya kebal terhadap kutukan. Ia akan menyentuh lukisan itu, mungkin memotretnya, atau bahkan membawanya pulang sebagai artefak misterius untuk konten horor di internet. Dan saat itu terjadi, perjanjian lama akan bangkit kembali. Rantai pesugihan akan disambung oleh tenggen-tenggen baru yang sama rakusnya dengan yang lama. Karena begitulah pesugihan bekerja. Ia tak mengenal waktu, ia tak butuh alasan. Ia hanya butuh satu hal: pengorbanan,
Dan selama masih ada manusia yang rela menukar darah dengan harta, masih ada makhluk yang bersedia memberi lebih. Asal kau bersedia membayar dengan jiwa,